salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rika Aprianti, dosen pada program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Saya memiliki NIDN 00849006. Selama menjadi dosen, saya telah mengambil beberapa mata kuliah, diantaranya dari kurikuler Fisika SMP, Biofisika, Fisika Dasar 2, Strategi Pembelajaran Fisika. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengajaran dari mata kuliah Fisika Dasar 2 yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester kedua pada program studi pendidikan fisika. Video ini merupakan bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, khususnya pada unsur pengajaran. Penyampaian materi dalam video ini akan mengacu pada prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Fisika Dasar 2 membahas 9 topik yang meliputi getaran dan bunyi, gelombang dan pemantulannya, pembiasan gelombang, alat-alat optik, interferensi, difraksi, dan polarisasi, listrik statis, arus listrik dan rangkaian listrik, arus bolak-balik, serta medan magnet dan induksi elektromagnet. Mahasiswa diharapkan mampu menarik kesimpulan dan menerapkan konsep-konsep tersebut, serta mengembangkan pengetahuan fisika lebih lanjut, terutama dalam konteks pembelajaran fisika sekolah menengah. Untuk mendukung ketercapaian pembelajaran, mahasiswa akan diarahkan pada capaian pembelajaran lulusan yang dapat terlihat pada layar berikut. Juga pada capaian pembelajaran mata kuliah serta sub-CPMK-nya yang juga terlihat seperti pada layar berikut. Perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh yang terintegrasi melalui Learning Management System atau LMS Universitas Terbuka di laman elearning.ut.ac.id, baik secara asinkronus maupun sinkronus melalui tutorial webinar yang memanfaatkan platform meeting online. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat student-centered learning dengan pendekatan flipped classroom. Mahasiswa terlebih dahulu belajar mandiri melalui buku materi pokok atau BMP dan materi inisiasi pada halaman e-learning, kemudian didampingi dalam sesi lab untuk penguatan dan pelurusan konsep. Interaksi antara dosen dan mahasiswa dilakukan melalui forum diskusi dan tugas LMS di e-learning, diskusi langsung, tanya jawab, serta eksplorasi simulasi saat web, tindak lanjut melalui refleksi dan evaluasi mandiri mahasiswa di Learning Management System di e-learning. Kontribusi nilai pada elearning.ut.ac.id adalah sebesar 30% dan 70% merupakan komponen kontribusi dari nilai ujian akhir semester. Adapun komponen penilaian tutorial pada e-learning mencakup 20% kehadiran, 30% partisipasi aktif dalam diskusi, dan 50% tugas tutorial. Selanjutnya, mari kita simak kegiatan pembelajaran sinkronus melalui tutorial webinar yang membahas topik pembiasan cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Selamat sore, Bu. Selamat sore, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung di tutorial webinar. Oke, sebelum kita mulai, saya mau minta satu orang untuk bantu mungkin dipimpin doanya dulu, sehingga nanti ini agar berjalan lebih lancar. Boleh, silakan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan doa agar kegiatan tutorial webinar ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah kepada kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Oke, baik, terima kasih Mas Bahrudin yang sudah memimpin doa. Semoga doanya terijabah ya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk bisa bergabung di Lumio. Jadi saya ingin membuat pembelajaran kita pada sore hari ini tuh interaktif. Jadi nanti kalian bisa langsung merespon, memberikan tanggapan di Lumio ya.
Saya sudah share linknya, bisa cek di kolom chat. Silakan bergabung. Saya izin share screen juga. Oke, apakah layar saya sudah tampil? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bisa kita mulai ya. Sebelumnya nih, saya ingin menanyakan, mudah-mudahan internetnya semua bagus ya. Tapi kalau misalkan yang tidak bisa join di Lumio ini, boleh silakan nanti lihat layarnya aja. Kebetulan saya kan lagi share screen juga, jadi lihat progresnya. Saya ingin tahu dulu, kalian gimana sih keadaannya hari ini setelah tadi beraktivitas dan sekarang lanjut lagi kuliah? Pilih emoticon yang mewakili. Apakah sedang happy, sedih, atau mungkin dalam keadaan yang marah? Wah, 80% alhamdulillah bilangnya lagi dalam keadaan yang berbahagia. Semoga yang lainnya sisanya juga dalam keadaan bahagia ya. Kita mulai, tapi saya ingin melihat dulu. Ini pada slide ini kalian juga bisa langsung memberikan respon di layar seperti anotasi ya, bisa dengan ketik atau mungkin bisa juga dengan dituliskan dengan writing pad. Ini kita lihat gambar, ada 3 gambar. Kadang kita melihat ikan itu kalau dari di akuarium posisinya tuh tampak semu, nggak seperti posisi yang sebenarnya. Atau mungkin umumnya kita lihat sendok atau pensil, kalau di dalam air itu bengkok. Mungkin kalau di kolam renang kita juga ngelihat itu kolamnya itu tampak dangkal, sehingga kalau kita masuk kaki-kaki kita tuh kelihatan lebih pendek. Mengapa sih pandangan kita itu keliru? Apa mungkin ada yang salah sama mata kita? Atau ada fenomena atau penjelasan ilmiah yang terkait dengan hal ini? Boleh dituliskan kira-kira kenapa hal ini terjadi? Peristiwa apa yang melatar belakangi fenomena-fenomena tersebut? Boleh silahkan dituliskan jawabannya. Ada yang sudah kirim respon karena cahayanya berbelok. Oke. Yang lainnya, pembiasan cahaya. Oke. Terima kasih responnya ya. Kita next. Nah, saya di sini yakin kalian sebagai mahasiswa UT yang memang dituntut untuk belajar mandiri sudah membuka e-learningnya pada sesi 2, yaitu topiknya pemantulan dan pembiasan. Tapi pada tutorial webinar kita yang pertama ini, kita hanya akan membahas pembiasan gelombang pada mata kuliah fisika dasar yang kedua. Izinkan saya untuk membacakan dulu capaian pembelajarannya, mohon untuk disimak. Jadi diharapkan setelah Anda mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep dasar pembiasan cahaya, menggunakan hukum Snellius untuk menjelaskan fenomena perubahan arah cahaya pada batas 2 medium, serta menganalisis dan menginterpretasikan fenomena pembiasan cahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tadi dengan doa yang sudah terlantun dan juga kalian yang sudah belajar sebelumnya secara mandiri dengan buku materi Koko atau BMP dan juga e-learning, capaian pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, ini adalah e-learning, saya sudah cek. Alhamdulillah diskusinya sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian ini saya sudah sajikan materi inisiasinya, sudah dibaca atau belum materi inisiasinya? Sudah, Bu. Videonya juga sudah disimak ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau gitu bisa dong mengerjakan soal diskusi yang ini. Di sini kan sudah saya bilang kalau diskusinya nanti akan kita diskusikan di tutorial webinar. Nah, masih ingat ini adalah soal yang kalian kerjakan untuk diskusi sesi kedua terkait dengan fenomena pembiasan cahaya. Kalian itu harus melakukan simulasi PET Colorado. Pasti sudah dikerjakan dong karena sudah disubmit juga di kolom diskusi. Ya kan? Oke, sekarang saya minta untuk beberapa mungkin bisa mempresentasikan hasil kerjanya yang sudah dikirimkan di e-learning. Boleh kita bahas sama-sama di sini? Siapa kira-kira? Boleh saya, Ibu? Boleh, Mbak Retno, silakan. Oke, silakan Mbak Retno untuk share screen hasil diskusinya. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Mungkin bisa dibesarin sedikit size dari Word-nya ya. Baik, Ibu. Oke, sudah lebih jelas. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PET Colorado yang sudah saya kerjakan. Di sini, perkenalkan nama saya Retno Dwi Kartikasari, NIM 0412929334. Oke, di sini kita harus mendiskusikan di mana lakukan percobaan secara virtual pada link PET Colorado
Dimana catat indeks bias yang digunakan pada masing-masing medium, lalu ukur nilai cepat rambat gelombang pada masing-masing medium, di mana menggunakan alat ukur speed yang ada di kotak kiri, itu yang sudah kita kerjakan kemarin di sini, lalu serta amati dan banding arah rambat gelombang pada masing-masing kasus berikut. Nah, yang pertama itu, jadi kita bisa lihat di sini kedua medium rambat merupakan material yang sama. Jadi, di sini medium 1 sama dengan medium 2. Jadi, N1 sama juga dengan N2-nya. Di mana cepat rambat medium 1 sama dengan cepat rambat medium 2. Nah, pada kasus ini, pada peristiwa ini tidak terjadi pembiasan atau sama aja sudut datang sama dengan sudut bias gitu. Nah, yang kedua ini adalah sinar datang dari medium dengan indeks bias lebih kecil ke lebih besar. Jadi medium 1 ini air dengan indeks biasnya 1,333 dan medium 2-nya kita custom dengan N2-nya 1,6. Jadi N2 itu lebih besar dari N1. Cepat rambat material custom ini akan kurang dari cepat rambat air tersebut. Jadi V2 itu kurang dari V1. Sehingga pada peristiwa ini, gelombang dibiaskan mendekati garis normal atau sudut bias itu kurang dari sudut datang. Oke, ada di sini yang ada yang ingin menanggapi rekan-rekan mahasiswa? Kalau tidak ada, boleh di stop share screen ya, Mbak Retno. Terima kasih. Luar biasa sekali. Saya yakin yang lain juga sudah mengumpulkan karena diskusinya sudah saya nilai ya. Sekarang saya lanjut lagi mau share screen. Masih bergabung di Lumio kan semuanya? Masih, Bu. Masih, Ya. Bu. Oke. Jadi tadi kan sudah dibahas dan didiskusikan sama Mbak Retno bilang bahwa di situ adanya perubahan arah, kemudian dipengaruhi karena kecepatan. Dari sini coba kalian simpulkan sebenarnya pembiasan itu apa sih? Ditinjau dari aspek-aspek arahnya, kecepatannya, indeks biasnya. Boleh di-share apa itu pembiasan? Nah, ini sudah ada yang memberikan jawaban, yaitu perubahan arah rambat melewati batas dua medium yang berbeda kerapatan. Kasih. Kemudian juga ada yang bilang perubahan arah cahaya, kemudian pembelokan arah rambat, perubahan arah rambat. Pembiasan adalah proses pembelokan cahaya akibat perbedaan kerapatan medium. Pembelokan cahaya karena melewati medium yang berbeda. Oke, terima kasih. Oke, jadi yang namanya pembiasaan atau refraksi itu adalah proses perubahan atau peristiwa perubahan arah rambat cahaya. Kapan terjadinya? Yaitu ketika melewati batas dua medium yang berbeda. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi bahwa pembiasan itu adalah perubahan arah rambat cahaya. Kapan? Yaitu ketika cahaya melewati batas dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Kenapa dia bisa berubah arah rambatnya? Ini terjadi karena adanya perubahan kecepatan cahaya pada masing-masing medium. Nah, ini kalau kita cek, dia garisnya itu menjadi belok, tidak lurus kan? Dari sudut datangnya 45, kemudian sudut biasnya itu menjadi 28,1. Pada gambar kita bisa lihat bahwa gelombang cahaya atau sinar datang itu dari medium 1 menuju ke medium yang 2. Cahaya itu datang dari sudut I ke sudut biasnya sudut R. Kita anggap cepat rambat di medium 1 itu V1 dan kita anggap yang medium 2 itu kecepatan rambatnya V2. Maka dari sini jarak dari B ke D itu akan sama dengan jarak A ke E. Jaraknya akan sama. Kenapa sama? Karena kalau B ke D itu tidak sama dengan A ke E, maka tidak akan terbentuk muka gelombang DE ini. Kan dia harus bentuk muka gelombang di waktu yang bersamaan kan? Nah, itu bukti bahwa BD itu sama dengan AE. Sehingga kalau kita mau mengukur jarak B ke D, itu sama dengan kecepatan medium 1 dikali waktu, sedangkan jarak dari A ke E itu adalah kecepatan rambat di medium 2 dikali T. Nah, di sini kita melihat ada dua segitiga, ini siku-sikunya. Di sini ada I, di sini ada R, kita cari perbandingannya. Sin I banding sin R itu akan sama dengan sin I ini berarti BD per AE. Ya kan?
BD per AD. Sisi miringnya AD kan. Kemudian, ini sin I ya. Sekarang sin R itu sama dengan AE per AD. Nah, kita bisa bandingkan sin I banding dengan sin R, maka sama dengan nanti didapatkan bahwa nilainya adalah sin I banding sin R itu sama dengan V1 banding V2. Oke, nah persamaan inilah yang bisa kita gunakan untuk menentukan kecepatan rambat di medium lain jika salah satu medium cepat rambatnya bisa kita ketahui. Oke, sekarang kita lihat video ini. Saya play, kalian juga bisa play. degrees. Nah, jauh sebelum video itu dibuat, sebelumnya ada seorang ilmuwan yang bernama Wilbert Snellius. Dia sudah melakukan percobaan untuk mengecek indeks bias dari gelas kaca yang digunakannya ini. Dia mengukur dengan sudut datang yang berbeda-beda, kemudian diukur juga sudut biasnya berapa. Nah, hasilnya nanti ditabulasikan ke dalam tabel ini. Jadi sudut datangnya ini bisa kita tentukan kan, bisa kita kontrol, dan kita bisa mengukur sudut biasnya berapa, sehingga nanti bisa dicari perbandingannya, serta perbandingan sin-nya juga. Sekarang kita coba, saya coba satu dulu, nanti kalian melanjutkan ya. Tadi itu adalah udara, indeks biasa itu 1, kemudian sama gelas atau kaca materialnya. Kemudian indeks bias itu untuk gelas itu adalah 1,5. Sudutnya bisa kita atur 18, sehingga ketika sudut datangnya sama dengan 18, nah, maka sudut biasnya itu 11,9. Oke, nah ini yang kita catat di dalam tabel. Nanti untuk selanjutnya, silakan kita kerjakan bersama ya. Kalian buka Pet Colorado, kemudian tulis jawabannya di tabelnya. Kita sama-sama coba cari. Di sini tadi kalau misalkan sudut datang 18, maka sudut biasa itu 11,9, atau bolehlah kalian tuliskan untuk dibulatkan. Saya tulis 12. Boleh silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih sudah mengisikan, tabel kita sudah terisi. Terima kasih sudah mengeksplorasi terkait dengan hukum Snellius menggunakan bantuan simulasi virtual Pet Colorado. Jadi apa yang kita dapatkan dari hasil melakukan simulasi secara virtual, bisa tampak bahwa kalau kita membesarkan sudut datangnya ini semakin bertambah, maka sudut biasnya juga sebenarnya juga akan bertambah. Namun kalau kamu perhatikan bahwa perbandingan antara I dan R itu tidaklah berbanding lurus, seperti ditunjukkan pada grafik yang di atas. Tapi kalau kita membandingkan antara sin I dengan sin R, maka terlihat bahwa perbandingannya adalah berbanding lurus. Sehingga dari sini kita bisa katakan bahwa perbandingan sin I dibagi dengan sin R ini adalah suatu ketetapan. Dan inilah yang menentukan kenapa atau yang membedakan suatu material dalam membelokkan cahaya. Oke, sekarang coba bisa diberikan jawabannya. Disebut apa sih tetapan yang tadi kan nilainya selalu sama tuh. Perbandingan antara sin I dan sin R itu kita sebut sebagai apa? Oke. Ya, sebagian besar jawabannya benar ya. Jadi tetapan perbandingan antara sin I dengan sin R yang membuat tadi grafiknya lurus, itu adalah tetapan untuk indeks bias. Nah, ini adalah tabel indeks bias mutlak dari berbagai medium. Nah, dari hukum Snell tadi kan kita dapat bahwa kalau kita membandingkan sin I dengan sin R, maka akan menghasilkan suatu tetapan yang disebut dengan indeks bias. N21 ini kita sebut sebagai indeks bias relatif. Sedangkan N2 dan juga N1 ini disebut dengan indeks bias mutlak. Oke, jadi N21 ini dibacanya adalah perbandingan indeks bias medium 2
terhadap indeks bias medium 1. Tadi kita juga sudah menemukan perbandingan perbandingan sin I sama sin R juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Sin I sama dengan sin R menentukan V1 banding V2. Atau ini sama dengan N2 dibandingkan N1. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kedua persamaan ini? Ada yang mau berbagi apa yang bisa kita simpulkan dari dua persamaan ini? Boleh, Ibu. Ya, boleh. Silakan, Mbak Retno. Dari rumus tersebut, jadi terlihat bahwa kecepatan rambat cahaya dalam suatu medium itu berbanding terbalik sama indeks bias mutlak medium itu. Itu, Ibu. Oke. Terus, Hah? ya, jadi semakin besar indeks bias mutlak, jadi semakin kecil juga cepat rambat cahaya dalam medium tersebut, Ibu. Oke, baik. Jadi, apa pengaruhnya? Kenapa kalau makin besar indeks biasnya, semakin kecil cepat rambatnya? Ada yang bisa bantu jelaskan? Saya Bu mau menjawab Bu. Oke, silakan. Jadi jika semakin rapat mediumnya, itu semakin besar hambatannya yang dialami oleh cahaya ketika melewati medium tersebut. Sehingga kecepatan cahaya dalam medium itu lebih kecil karena hambatannya lebih besar gitu Bu. Oke, benar sekali. Terima kasih jawabannya untuk saling melengkapi tadi ya. Jadi, kalau dia kecepatan lambat cahaya satu medium itu kan berbanding terbalik ya kan dengan indeks biasnya. Artinya, kalau indeks bias mutlak suatu medium itu besar, maka semakin kecil kecepatannya. Hal ini tuh berkaitan dengan kerapatan optisnya. Jadi kalau dia indeks biasnya besar, menggambarkan kerapatan optisnya itu lebih rapat. Kalau dia semakin rapat, maka ketika cahaya lewat itu hambatannya semakin besar. Itulah kenapa kecepatannya itu menjadi semakin kecil, berkurang kecepatannya. Sekarang kita latihan mandiri ya. Bisa nanti saya share untuk latihan mandirinya ini, kalian bisa mengerjakan setelah slide ini. Jadi lakukan yang sama seperti yang saya tunjukkan pada gambar. Buat medium satunya itu adalah udara. Kemudian sudut datangnya 50 dan kalian gunakan material misteri A dan tentukan berapa sih indeks biasnya. Ini sudah diketahui sudut biasnya. Kalian tentukan berapa nilai dari indeks bias mutlak dari si A ini berapa. Tadi kan ada dua cara kan, bisa dengan cara perbandingan cahaya atau bisa juga cari dari perbandingan sudut. Silakan dikerjakan di handout yang saya share ini. Ini kerja individu ya. Oke, ini adalah latihan mandiri. Saya mau lihat dulu jawabannya. Mungkin saya mau cek dari Rido. Oke, ini Rido menggunakan perbandingan sudut ya. Sudutnya itu datangnya adalah 50, kemudian biasa 18,5, sehingga didapat hasilnya 2,41. Jadi, medium dengan misteri A ini mempunyai indeks bias sebesar 2,41. Yang lainnya saya mau cek juga. Nah, kalau punya Bahrudin ini menggunakan sama juga pakai yang sudutnya. Oke, ini dari Retno menggunakan tadi mengukur berarti ya diukur di pet Colorado-nya. Kemudian dihitung kecepatannya sebesar 2,44. Jadi baik dengan menggunakan perbandingan kecepatan dan juga menggunakan perbandingan sin I dan sin R didapatkan hasil yang sama bahwa indeks bias untuk medium misteri A adalah sebesar 2,4. Oke, sebelum kita akhiri, saya sekarang ingin kita lakukan refleksi sama-sama dulu. Coba kalian tuliskan apa sih yang hari ini kalian pelajari, serta juga berikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Boleh silakan untuk dimulai. Oke, ini adalah hasil refleksi yang kalian berikan ya. Jadi sudah belajar tentang pembiasan. Pembiasan itu pembelokan arah cahaya saat melewati dua medium berbeda karena perubahan kecepatan. Kemudian setelah saya mengikuti pembelajaran pada hari ini, saya mampu menganalisis dan menginterpretasikan fenomena pembiasan cahaya secara ilmiah. Pembiasan cahaya adalah perubahan arah rambat. Hukum pembiasan Snellius menjelaskan hubungan antara sudut datang, sudut bias, dan indeks bias kedua medium. Pembiasan perubahan arah rambat melewati dua medium berbeda kerapatan optik. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika melewati medium yang berbeda kerapatannya.
Tadi sudah kita diskusikan pembelajaran kita pada sore hari ini yang sudah menjelang malam terkait dengan pembiasan cahaya. Silakan lanjutkan untuk pembelajaran mandiri untuk sesi selanjutnya. Saya izin stop share dulu. Rekan mahasiswa, terima kasih telah menghadiri tutorial webinar yang pertama. Sampai berjumpa di tutorial webinar yang kedua. Dan tetap aktif untuk belajar mandiri, manfaatkan buku material pokok Fisika Dasar yang kedua, juga yang bisa diakses di RBV. Selain itu, jangan lupa kerjakan diskusi dan tugas-tugas serta kuis yang ada di e-learning. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.